terlalu tinggi atau terlalu rendah itu kan ada, Pak. Nah, itu nanti pengaruh di kalau equity method pengaruh di income from S nggak, Pak? Menghitung income from S sama NCI Oh expense-nya. iya, pasti. Oh, pengaruh, Pak ya? Oh, berarti saya salah kemarin ngerjain, Pak. Nah, sebentar. Pengaruh di income from S atau kemudian NCI itu pasti berpengaruh. Tapi ingat lagi ya, apakah akan di income from S saja, ataukah NCI-nya ikut atau enggak? Balik lagi, ini upstream atau Downstream, Pak. Oh iya, Pak. Ahmad, Iya, Pak. mungkin nggak sih hasil perhitungan antara upstream sama downstream itu nggak ngaruh? Kita bisa mengesampingkan apakah itu transaksi upstream atau downstream? Nggak ngaruh. Saya ragu ya. Nggak usah ragu, jawab aja. Mentok salah kan? Kalau menurut saya nggak mungkin, Pak. Karena kalau depresiasi itu kan kalau dari penjelasan Bapak tadi termasuk kayak seperti realize pendapatan gitu, Pak. Jadi secara otomatis harusnya mengaruh terus, Pak. Jadi perhitungan upstream atau downstream selalu terpengaruh ya? Iya, Pak. Lah kalau kepemilikannya 100%, Kalau 100%. Oh iya, Pak. Nggak kepikiran kepemilikan, Pak. lah kalau kepemilikannya 100% kan kamu nggak perlu ngitung NCI, mau dia upstream mau dia downstream mah nggak ada urusan, kan gitu. Iya nggak? Iya. Oh Iya, iya. ada yang lain, silakan. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ilmu, Pak, mau izin bertanya lagi. Gimana? Halo. Pak, kalau misalkan mesin terjualnya itu di tengah tahun atau di 3/4 tahun gitu, Pak. Ya proporsional. Depresiasinya proporsional ya, Pak? Tetap Oke, diakuin ya? tapi labanya nggak proporsional loh ya, karena laba itu momen, laba gain or loss itu adalah pada tanggal tertentu, tapi depresiasi kan proses, period. Enggak, bukan, Pak. Maksudnya pas dijualnya, Pak. Maksudnya dijual ke pihak ketiga. Oke, iya. Nanti proporsional, Afro. Untuk pengakuan depresiasi pada maksudnya yang akumulatif depreciation pada Ya, depreciation expense-nya ya, Pak? itu harus proporsional sampai dengan tanggal dia dijual. Nggak boleh di-fullin setahun. Okay. Kalau di setahun ini nanti dimarahin orang, kan barang udah nggak ada. Gitu. Oke, Pak. Oke, Herdiana? Ya Pak, gimana Pak? Gimana, kamu ada pertanyaan atau enggak? Belum Pak. Oke. Balkis, ada nggak? Saya belum juga, Pak. Ini nggak nanya bukan karena takut ditanya balik kan? Enggak, Pak. Oke, tadi Elmo yang halaman 72 yang bagian mana Elmo? Sorry. 72 yang bagian ini Pak, pengertiannya Pak. Yang mana? Yang bagian itu kan jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi unrealized profit itu Pak, yang atasnya A Pak. Itu ada kalimat sedangkan unrealized profit plan aset mempengaruhi laporan keuangan sampai aset tersebut dijual kepada pihak lain atau habis melalui pemakaian oleh entitas yang membelinya itu Pak. Nah, yang tadi saya komen itu tadi, unrealized-nya kan ngaruhnya adalah melalui gain atau loss-nya nggak boleh diakui di tahun kejadian, tapi di sisi lain kan depresiasi expense-nya kan terpengaruh. Elmo. Iya kan? Iya Pak. Itu Ya, ngaruh gitu. Oke, berarti pertanyaan udah ya, clear ya. Ya, 79 itu sebentar. 79 yang mana, Elmo? Kalau yang 79 itu ini sih Pak, kayak agak rancu dari yang tadi, cuman udah nangkep juga Pak. Oke, Itu ya. iya Pak, udah Pak. Oke, makasih. 84-nya Satria sebentar.
84, yang cost method harusnya clear ya, Sat? Iya, cost methodnya sebenarnya sih tidak ada masalah, sudah saya cek kembali tidak ada masalah, Pak. Terus? Tinggal yang di bagian equity method di halaman 87, karena kayak gini, saya agak bingung, saya bacakan saja poin yang saya bingung. Bila perusahaan menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya di dalam bukunya sendiri pada akhir tahun 2009, P akan membuat jurnal Income from S, Investment in S 2400. Sebentar. Income from S 2400, Investment in S 2400, Investment in S 8. Mohon maaf Pak, ternyata saya salah baca, jadi udah clear ya berarti ya? Udah clear. Jadi bagian B itu equity method itu masih nyambung sama halaman atasnya. Oke. Karena saya menjadi bingung karena kalau saya bandingkan dengan proses yang di tanah di halaman berapa? 73 dan 74 untuk metode ekuitas, jurnal yang di 73 tetap gain on sale, return earning, beginning, capital stock, investment in S, NCI beginning, NCI expense, NCI ending, plus income from S, investment in S gitu loh. Karena jadi 4 kali. Kalau di ini agak sedikit ini. Berarti saya salah baca. Terima kasih Pak. Oke, yuk silakan. Berarti udah clear ya. Ada pertanyaan yang belum dijawab nggak? Tadi Balkis sudah. Ismi tadi nggak jadi nanya kayaknya. Dia gimana dia? Iya, nanya yang NCI expense tadi, yang depreciable. Berarti ngaruhnya yang itu tadi ya. Artinya ketika menghitung, maka NCI expense upstream atau downstream? Yang upstream. Hanya upstream. Oke, yang pertama ya. Yang kedua, kalau dia kamu udah nembak langsung depreciable ya. Kalau untuk yang depreciable, di tahun terjualnya berarti gain atau loss-nya dikaliin percentage-nya, ya kan, yang pertama. Yang kedua adalah efek dari depresiasinya, kan? Iya nggak, Mbak? Iya. Iyanya kayaknya nggak ikhlas. Ya, Ding, udah, Pak, udah. Jadi kan gini, sebentar. Kan di sini nih, bentar. Kalau ini sorry ya, walaupun ini posisinya, ini contohnya adalah downstream, tapi kan ini tinggal dibalik nanti, ini kan posisinya. Karena di sini ada gain, sorry, ini kok jadi loss? Ini. Di sini ada gain, ini kan nggak boleh diakui, ya kan, kalau di upstream. Kalau ini subsidiary, ini parent kan, nggak boleh diakui kan. Tapi di sisi lain, terus kemudian terkait dengan depresiasinya kan juga berpengaruh. Maka disitulah perhitungan NCI expense-nya terpengaruh keduanya. Ya, kalau nggak ada kita latihan soal. Yuk silakan. Teman-teman, ada yang mau voluntary? Persiapan? Saya mau nyoba Pak, nomor 1. Nomor 1 siapa nih? Sorry, namanya nggak kelihatan. Saya lagi buka ini. Saya stop screen dulu. Dulu. Absen berapa, Mbak? 16, Pak. Herdiana. Oke. Kamu absennya nggak diganti-ganti dari kemarin. Saya nyariin pasti 16, nggak tahunya di bawah. Maaf, Pak. Oke. Ya, sebentar. Udah saya stop. Silakan, Herdiana. Ya, silakan. Udah ya, Pak? Udah kelihatan ya? Bentar. Kayaknya sih udah harusnya. Saya ini karena tadi pindah screen. Isi absen kalian. Udah, tapi kecil banget. Sorry.
agak mungkin dikit-dikit karena kasihan teman-temannya. Oke. Kalau saya kan bisa ngelihat dari sisi ininya. Nanti kalau untuk masalah screen kayak gini nanyanya ke temennya ya, Mbak. Oh iya Pak, iya Pak. Bukan apa-apa, kalau saya kan tinggal buka Google Classroom-nya, tak ketahuan jawaban kalian kayak gimana. Tapi kan teman-teman yang lain kan enggak. Oke, lanjut. Oke, nomor 1. Pada tanggal 3 Januari, MOKPE mengakuisisi 80% saham beredar S. Lalu tanggal 1 Agustusnya P menjual tanah ke S dengan harga 120.000. Cost-nya itu 80.000, maka kita disuruh menjurnal eliminasi terkait penjualan tanah metodenya cost di 2018 dan 2019. Jadi di 2018-nya ini kita mengeliminasi unrealized profit di dalam land, yaitu jurnalnya gain on sale of land pada land sebesar 40.000 dapat dari 120.000 dikurangi 80.000. Lalu yang 2019 kita menjurnal realized profit atas land. Jurnalnya return earning P pada gain on sale of land sebesar 40.000. Demikian Pak dari saya. Oke. Terima kasih. Ada yang lain jawabannya yang beda? Ada nggak? Atau sama semua jawabannya? Saya sama, Pak. Oke. Karena kemungkinan sama, saya nyanyinya jawabannya yang beda ada nggak? Ya, silakan. Ada nggak jawaban yang beda? Kalau nggak ada, kok hilang gambarnya? Ferdiana. Oke, kos 40. Hilang lagi. Turun ke bawah sebentar. Ya, udah. Karena dia downstream ya. Iya. Dan itu nggak ngaruh ya, karena dia land, non-depreciable asset, mau 1 Agustus, mau 1 Juli, mau 1 Desember, mau 31 Desember, nggak ada masalah. Tapi kalau dia depreciable asset, ingat, tanggalnya ngaruh. Kenapa? Karena beban depresiasi yang akan kalian hitung, kalian akui, nanti akan berbeda. Mungkin itu. Oke, silahkan di close. Terima kasih, Pak. Ya, oke, kita lanjut ke nomor 2. Absen 16. Siapa yang mau ngerjakan? Saya mau Pak kalau boleh. Oh ya, silakan. Nggak boleh. Kalau saya pribadi sih gini, selama walaupun ada 1 orang itu sering jawab apa-apa, dapat aktivitas lebih ya nggak apa-apa. Kalau yang lainnya nggak mau nggak mau share screen, nggak mau partisipasi ya siapa yang mau dia yang dapat keuntungan gitu aja. Tanyain ke teman-temannya itu kelihatan atau enggak. Apakah udah kelihatan? Kok kepotong ya? Sip. Nggak kelihatan nggak, Staf? Jadi di sini untuk latihan nomor 2 katanya P mengakuisisi tanah, P mengakuisisi S itu dengan kepemilikan 60%. Habis itu pada tanggal 1 Juli 2018 si S menjual tanah ke P itu upstream karena yang menjual itu si anaknya. Habis itu tanah itu diperoleh P 5 tahun diperoleh S 5 tahun lalu maksudnya dengan harga dia jual tanah, si S jual tanah ke P-nya itu dengan harga 230 juta. Habis itu tanah itu dijual diperolehnya yang awal book value awalnya itu sebesar 200 juta.
Nah, habis itu pada akhir tahun 2019 oleh si P tanah itu dijual ke pihak ketiga seharga 280 juta. Habis itu ada keterangan tambahan net income di S tahun 2018 itu sebesar 100 juta dan net income untuk tahun 2019 itu sebesar 150 juta. Nah, jadi langsung aja di sini dimintanya kan equity method. Yang pertama, kita cari dulu untuk tahun 2018 bagaimana jurnal eliminasinya. Yang pertama, kita mau mengeliminasi gain on sale offline-nya. Jadi awalnya kan gain on sale offline-nya artinya dia itu beli awalnya 200 keterangannya pas yang ngurubah. Oke, Pak. Tenang Balkis, kamu jangan panik. Iya, saya lupa keterangan di samping. Ini, sorry ya, bukan ini. Kalian kalau sambil kuliah kayak gini itu sambil belajar ngontrol emosi ketika presentasi dan kawan-kawan dan seterusnya. Karena apa? Mumpung kuliah ini paling mentok-mentok diketawain sama temennya, ya kan? Mentok-mentok dimarahin sama dosennya, misalkan dimarahin sama saya gitu kan. Konsekuensinya ya tidak ada lebih dari itu gitu loh. Tapi kalau kalian nggak belajar untuk kemudian bisa sprint dalam artian presentasi, maju ke depan dan sebagainya, ketika kalian sudah tahun lagi, nggak nyampe setahun sih, tapi nggak tahu kalau untuk masalah kerjanya ya, mungkin kalau kerja setahun lagi lah, taruhlah kan kayak kemarin kan baru beberapa penempatan, kalau setahun lagi kerja terus kemudian tiba-tiba, wah ini lulusan PKS-an, ayo silakan presentasi, nyiapin bahan segala macam, kalian nggak pernah maju ke depan atau kemudian kalian nggak punya pengalaman, keteteran, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti jadinya. Ya, oh Pak tadi ada yang lupa di sebelahnya diganti. Jadi yang pertama si P kan beli dari S itu dia harga awalnya dia harga belinya 230 juta. Habis itu si S dulu beli tanahnya 200 juta, artinya gain on sale-nya kan artinya 230 kurang 200 dapatlah 30 juta. Nah, karena kan untuk intercompany transaction ini baik gain or loss-nya itu kan nggak bisa diakui di konsolidasi. Jadi kita harus eliminasi si gain-nya. Jadi kita debit gain on sale offline pada line sebesar 30 juta. Habis itu dia minta juga cari NCI expense-nya. Jadi ini kan kepemilikan controlling-nya 60%. Jadi kalau NCI-nya kan 40% dikalikan. Nah, net income tahun 2018 itu 100 juta. Nah, karena ini upstream, artinya yang berpengaruh kan untuk yang transaksi tadi intercompany-nya itu, jadi kita kurangi sama gain on sale tadi 30 juta. Nah, dikalikan 40%, dapatlah NCI expense tahun 2018 itu sebesar 28 juta. Untuk income from S-nya, artinya kita bisa langsung aja 60% dikalikan 100 juta dikurangi 30 juta juga karena ini upstream, maka 42 juta. Nah, itu untuk tahun 2018. Nah, tahun 2019 kan ada penjualan atas tanah itu. Nah, jadi di sini si P jual ke pihak ketiga sebesar 280 juta. Nah, sedangkan dia dapat harga awalnya 230 juta, akan dapat keuntungan 50 juta. Nah, jadinya kan laba konsolidasinya itu kita tahu bahwasanya laba konsolidasi itu bisa diambil dari harga jual yang ke pihak ketiga dikurangi book value mula-mulanya sebesar 200 juta, jadi 290 dikurangi 200 juta 80 juta. Nah, jadi untuk dapat di jurnal eliminasinya kan laba konsolidasinya tadi udah 80 juta, sedangkan laba si P itu kan 50 juta. Nah, biar nantinya laba konsolidasinya jadi 80 juta, artinya kan laba si P harus ditambah 80 kurangi 50, 30 juta. Nah, jadi dapatlah kita kreditkan gain on sale offline-nya itu sebesar 30 juta. Habis itu karena ini upstream, makanya upstream untuk equity method, maka kita untuk investment in S-nya kita kalikan 30 juta tadi gain on sale dikalikan sama 60%. Karena tadi seperti yang saya bilang equity method, maka yang digunakan itu akunnya investment in S. Habis itu sisanya itu masuk ke NCI beginning-nya. Habis itu
kita juga cari NCI expense-nya. NCI expense-nya artinya untuk tahun 2019 net income S-nya kan 150 juta. Nah, karena udah ada realize dari profit-nya itu sebesar 30 juta, maka 150-nya kita tambahin dulu 30, dapatlah 180 dikalikan 40%. Jadi NCI expense-nya itu sebesar 72 juta. Nah, untuk income-nya, income from S-nya artinya tinggal 60% dari 150 tambah realize-nya 30 dikalikan 60% dapatlah 108 juta. Sekian. Oke. Yuk, silakan. Ada jawaban yang berbeda? Halo? Saya sama Pak, tapi mau tanya Pak. Halo? Kan itu yang berarti kan tahun 2019 kan sudah terjual Pak, tanahnya ke pihak ketiga. Nah, otomatis kan ada realized profit yang sebelumnya ditangguhkan. Nah, kalau semisal tanahnya belum kejual Pak di tahun 2019, nanti perhitungan income from S-nya gimana Pak ya? Perhitungan income from S-nya, karena ini tanah, maka tidak akan terpengaruh terkait. Karena ini land ya, artinya non-depreciable asset, dia hanya akan mempengaruhi perhitungan di tahun terjadinya transaksi perpindahan. Jadi gain-nya kan di 2018 tuh, maka ya nggak akan kita pengaruhi lagi income from S-nya. Oh, berarti di 2019. Iya, dia hanya di 2018 tok, sama di tahun terjadinya penjualan ke pihak ketiga. Oh, ya baik Pak. Ya kan non-depreciable, dia mau mengaruhi dari mana? Mau mengaruhi apa namanya depreciable dan expense juga enggak. Terus kemudian gain-nya juga udah cukup diakui sekali di depan, kan gitu. Soalnya saya mikirnya di awal tadi itu karena belum kejual, jadi kan masih unrealized terus gitu Pak. Jadi saya ya kalau unrealized kan cukup sekali Mas. Oh iya Pak. Bukan, gini. Kalau logikanya gini, kalau kamu masukin lagi unrealized, ya benar sebenarnya. Tapi kan unrealized-nya sudah terakumulasi di mana? Di return earning. Makanya return earning-nya kamu debit, kreditnya land. Kan itu dari akumulasi tahun kemarin. Kalau Ahmad akui lagi, berarti kan secara nggak langsung, Ahmad kurang nilainya 2 kali dong, Ahmad. Iya nggak? Oh iya Pak. Nggak boleh. Oh iya, udah paham Pak. Makasih Pak. Yuk. Yang lain, silakan. Halo? Halo? Yang lain gimana? Nah, nggak ada sama? Sama Pak. Sama Pak, kalau saya. Karena dia juga downstream ya. Sudah lanjut ke nomor berikutnya. Ada nggak? Mau nyoba soal 3 boleh Pak? Boleh. Nilai aktivitas sangat membantu ya untuk pengalaman. Silakan nanya ke Gofar sama Vika ya untuk saya menilai di semester kemarin. Jadi itu pilihan kalian untuk kemudian aktif beraktivitas atau kemudian tidak, itu pilihannya masing-masing. Saya nggak memaksa seperti itu. Sudah terlihat Pak? Di saya udah, di teman-teman coba teman-teman yang lain coba tanyain.
Rapotnya Teman-teman yang lain sudah terlihat ya? Udah mau. Udah kok kelihatan. Udah, go ahead, your Oke, saya akan coba mengerjakan di soal 3. P, soal 3 yaitu P memperoleh kendali atas S dengan memegang 80% kepemilikan S pada awal 10 Januari 2017. Pada 3 Januari 2018, P menjual peralatan kepada S seharga 540 juta. Peralatan tersebut diestimasi masih mempunyai masa manfaat 4 tahun. P membeli peralatan tersebut pada awal 2016 dengan harga 580 juta. Dan perkiraan masa manfaat awalnya itu adalah 7 tahun dengan nilai sisa 20 juta. Nah, di sini diminta untuk membuat jurnal eliminasi terkait peralatan dengan menggunakan metode cost, yaitu transaksi downstream depreciable asset. Nah, yang pertama itu kita menghitung eliminasi unrealized profit, yaitu dengan cara kita sebagai P atau perusahaan induk itu menghitung cash-nya yang kita terima yaitu 540 juta dan akumulasi depresiasinya 160 juta. Itu didapat dari 580 juta nilai awalnya tadi, nilai cost awal dikurangi dengan nilai sisa yaitu 20 juta dan telah digunakan selama 2 tahun yaitu 2016 dan dijual pada awal tahun 2018. Jadi 560 dikali 2/7 itu didapat akumulasi depresiasinya 160 juta. Lalu equipment-nya tadi ini adalah cost awalnya 580 juta sehingga didapat gain 120 juta. Selanjutnya kita menghitung beban depresiasi, mengurangi beban depresiasi. Nah, waktu kita sebagai perusahaan induk P menghitung depresiasi peralatan itu menghasilkan 105 juta. Itu didapat dari nilai cost awal tadi 580 juta dikurangi dengan akumulasi depresiasi selama 2 tahun yaitu 160 juta dibagi dengan 4 tahun karena estimasi masa manfaat yang tersisa 4 tahun. Jadi 150 juta depresiasi di sisi P. Sedangkan subsidiary atau perusahaan anak yang membeli ini menghitung depresiasinya sebesar nilai yang dibeli tadi 540 juta dibagi dengan masa manfaatnya. Sehingga perusahaan subsidiary mencatat depresiasi sebesar 135 juta. Sedangkan seharusnya dicatat sebesar 105 juta. Jadi di sini mencatat akumulasi depresiasi pada depresiasi expense sebesar 30 juta. Lalu di tahun selanjutnya, di tahun 2019, kita menghitung nilai equipment yang sebenarnya, yaitu yang tadi equipment yang dari gain itu 120 juta, dikurangi dengan akumulasi depresiasi 90 juta, sehingga terdapat return earning beginning 90 juta. Jadi jurnalnya RE beginning, akumulasi depresiasi pada equipment. Lalu jurnal selanjutnya itu mengurangi beban depresiasi atau depresiasi di tahun berjalan. Itu juga didapat dari perhitungan yang sama dengan menghitung beban depresiasi di sini. Ya, sehingga dicatat akumulasi depresiasi pada depresiasi expense besar 30 juta di tahun 2019. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Oke, naikin dulu ke atas dikit. Maaf, ini soalnya. Biar saya nggak bolak-balik. Bisa manfaatnya adalah berapa? 4 tahun. 2016. Oke. Dikurangi itu oke, 560 berarti ketemunya oke, sudah 2 tahun, oke, 80 benar. Oke, nggak ada masalah sih. Kalau dari saya, teman-teman mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Yuk, silahkan kalau ada pertanyaan.
Nggak ada nggak? Halo? Ini ilmunya nungguin loh kalau kalian nggak jawab. Belum ada Pak dari saya, Pak. Oh, belum ada juga, Pak. Ya masa nggak kasih nama temennya udah nungguin itu kan ada pertanyaan atau nggak dicuekin. Saya juga belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Udah, silakan Ilmu, ditutup Ilmu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Yuk, Terima kasih, Pak. Yuk. Jangan dicuekin ya temennya. Maksudnya, you have to respect others gitu loh. Karena kalau memang udah nggak ada pertanyaan, ya bilang aja nggak ada pertanyaan. Karena kasihan yang nungguin itu kan. Ada pertanyaan nggak sih? Baik, Pak. Saya bukannya ini ya, bukannya dalam artian pengen kok kayaknya kesan kita salah dulu ya sama bapaknya. Bukan gitu loh. Karena saya care dengan kalian bahwa ketika nanti kalian kerja, kesalahan itu ya kesalahan gitu loh. Kalian nggak ada istilahnya kan dia masih anak baru. Ya itu mungkin sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi ya di situ kalian akan banyak belajar dan tidak ada lagi excuse, no compromise gitu kan. Jadi ya ketika kuliah belajar untuk kemudian menyampaikan pendapat, belajar untuk kemudian tetap respect sama temennya, gitu kan. Belajar respect sama orang lain, belajar banyak hal, gitu. Ya karena di kuliah mau kalian sesalah-salahnya mentok dimarahin sama dosennya, gitu. Kamu kerja udah repot. Belum lagi nanti orang yang nggak setuju, kamu saya Papuakan, nah itu repot nanti kamu dapetnya kayak gitu. Jadi ya mumpung kalau saya boleh bilang mumpung di dunia akademis, belajar untuk banyak hal. Saya segitu. Ya, silakan. Ini nggak ada lagi nih. Masih ada 2 soal kan? Kalau nggak salah ada 5 soal kan? Saya mau coba yang 4, Pak. Hah? Saya mau coba yang latihan 4. Iya. Oh iya, silakan Afifah. Afifah latihan 4, oke. Ini Pak latihan. Jadi latihan 4 itu penjualannya itu kan 220, sedangkan value-nya adalah 20 juta. Sehingga ada loss sebesar 20 juta di sini, Pak. Sehingga eliminasinya yaitu equipment pada loss on sale of equipment. Wah. Kok jadi land? Iya, Pak, maaf. Oke. Pada loss on sale of equipment sebesar 20 juta. Kemudian akumulasi depresiasi pada depresiasi expense-nya sebesar 5 juta, yaitu dari 55 juta dikurangin sama 50 juta. 55 juta ini adalah depresiasi pada yang ada gini, caranya akun jadi di P-nya, Pak. Ya, jadi harus disesuaikan sebesar 5 juta. Kemudian karena ini metode ekuitas, jadi ada income from S pada dividen S dan NCI equity sebesar 63.750 didapat dari 85 juta kali dengan kepemilikan 75%, gitu. Ya. Terus ada dividennya? Nggak ada, Pak, nggak ada pemilikan dividennya. Oke, nggak ada informasi ya? Iya, Pak. Kemudian NCI expense-nya yaitu 85 juta dikali sama kepemilikan NCI-nya yaitu 25%. Sehingga NCI expense pada NCI equity sebesar 21.250. Lanjut pada tahun 2019 karena ini loss, jadi jurnalnya equipment pada investment in S, NCI ending dan akumulasi depresiasi
equipment-nya yaitu sebesar unrealized-nya 20 juta. Kemudian investment in S-nya sebesar 20 juta dikurangin 5.000, dikurangin ya 20 juta dikurangin 5 juta dikali kepemilikannya 75%. Kemudian NCI ending-nya 20 dikurangin 5 dikali 20%, dan akumulasinya itu sebesar 5 juta yang terjadi pada tahun 2018 ini. Lalu selanjutnya ada income from S sebesar 119 juta 250 didapat dari share of net income-nya 150 ditambah akumulasi depresiasi dikali kepemilikan 75%. Kemudian NCI expense-nya 155 juta dikali sama 20% juta. Oke. Itu penambahnya harusnya, sorry Afifah. Iya Pak. Ini bawah, itu yang penambahannya share of net income, itu bawahnya Ya. harusnya bukan akumulasi depreciation. Karena akumulasi depreciation nggak akan mempengaruhi itu. Nah, aku real itu. Iya Pak. Ya walaupun aku tahu maksudmu itu yang itu gitu kan, tapi ketika klik atau apa, kemudian ngopi, ini ya saya benerin konsep ya, bukan terlalu rigid dengan ini. Kalau di kelas saya akan itu kan depreciation expense kan efeknya. Iya Pak. Karena kalau kalian nggak coba teliti nanti repot. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Oke, ada yang lain, silakan. Ada nggak? Apa saya ada beda di bagian yang 31 Desember 2018 kan itu loss, berarti bukannya harusnya depreciation expense pada akumulasi depreciation ya Pak? Yang mana? Yang 31 Desember yang ya, yang bagian depresiasi per tahunnya. Karena di atasnya loss ya. Iya. Yang lain gimana? Saya sama kayak Afro, Pak. Saya juga, Pak. Saya juga sama kayak Afro. Saya sama kayak Afro, Pak. Yang ngerjain ini Afifah atau Afro sih? Oh iya Afifah, sorry. Saya kadang antara Afifah sama Afro itu sering balik. Absennya 2 sama 3 soalnya. Oke. Jadi hati-hati ya Afifah, karena posisinya ini loh, jadi ini posisinya kebalik. Oke. Berarti di sini kalau kayak gitu, income from-nya terpengaruh kayak Afifah. Iya Pak. Kan itu share of net income-nya 100, ya kan? Ya kan, itu benar, itu net income. Unrealized-nya menjadi unrealized apa? Loss atau profit? Loss, Pak. Loss. Berarti posisinya nambah atau ngurangi? Ayo. Jadi nambah. 20.000-nya itu posisinya nambah. Terus depreciation expense-nya karena posisinya jadi mengurangi. Dibalik. Angkanya udah benar, itu teman-teman yang lain. Coba dicek, 115 kali berapa kepemilikannya? 75%. Oke. Yang bawahnya juga udah. Yang lain gimana? Cindy, gimana Cindy? Aman, Pak. Berarti di tahun-tahun selanjutnya juga depresiasi expense pada akumulasi Pak? Nambah, karena posisinya dia unrealized. Jadi awalnya unrealized loss. Pak, mau nanya Pak. Gimana, Ilham? Itu Pak, yang 2018 kan ada share of net income itu kan Pak, 100 juta. Nah itu tuh 100 juta dari mana ya Pak? Kalau di soal emang nggak ada. Kayaknya ini saya asumsi deh Pak.
Ya jangan. Itu otomatis share net income-nya nggak usah dikasih 100 juta, yang bawahnya aja. Jangan pakai asumsi. Karena share net income-nya belum ada, nggak ketahuan. Jadi ini perhitungannya hanya efek dari loss sama depreciation expense. Ya Pak, soalnya kan awalnya tadi saya ini kan Pak ngitungnya tuh ditambah Pak, jadi negatif. Jadi kayak saya bingung gitu, sehingga saya asumsiin aja ada share net income-nya. Enggak, ya nggak apa-apa. Kalaupun ini nggak ada masalah. Yang bawah enggak, ya. Kalau income from S-nya negatif kayak gitu, itu ya dibalik, jangan jadi negatif kayak gitu. Berarti income from S-nya dikredit, debit. Oh, NCI ending. Bentar 2017-nya. Sorry, itu aman kalau yang di situ. Yang di bawah 2019 akumulasi depresiasinya oke, 5.000 itu udah ketutup, 20 NCI-nya ini sama ini oke. Nambah. Itu nggak kebalik tuh. Ya, itu yakin Afifah, income from S pasangannya sama NCI ending, bukan sama investment nih. Astagfirullah, iya Pak. Dan itu posisi angkanya bener nggak tuh? Udah benar. Berarti dari depresiasi ini kan kali 25%. Tapi nggak posisinya benar tuh, yang di debit income-nya bukan kebalik. Hati-hati loh ya. Kebalik ya Pak. Kebalik atau nggak itu teman-teman, ayo. Kebalik nggak? Ilham gimana Ham? Kebalik atau enggak Ham? Iya Pak, seharusnya investmentnya di debit ya Pak, income from-nya di kredit. Karena kan ini eliminate kan dari nilai investmentnya kan, dari nilai income. Nah, si NCI ending sama NCI expense-nya kebalik juga nggak itu? Gimana Ham? Menurut saya kebalik Pak. Makanya harus hati-hati ya, karena posisinya itu nanti. Permisi Pak Amin. Ngingetin absen Pak. Ya udah Mas, saya kemarin dari Guru sama Sekre, saya nggak pernah dari UTS, dari awal pertemuan kedua atau ketiga sampai kalian UTS. Itu aja kemudian udah saya mau ngabsen, tiba-tiba rapat, ganti-ganti. Kalau nggak salah itu H-1 kalian ujian itu baru saya isi absen. Kemudian Sekre geleng-geleng sama saya. Nanti mahasiswa nggak bisa ikut ujian loh Mas. Kalau nggak kalian nggak akan dapet soal ujian advance itu ntar. Ya, coba mengingatkan aja Pak. Udah simpan presentasi. Harus ditutup, boleh ditutup sebelumnya nggak sih? Boleh Pak. Di sebelum ini cuma absen doang kan? Iya, cuma absen doang Pak. Udah gue tutup aja deh daripada ntar gue kena lagi. Udah Mas, yang ngingetin nggak cuman dirimu doang. Prakteknya
Iya, Pak. Udah, Bro. Udah, Afifah. Gimana? Ada yang teman-teman yang lainnya mau ini komen? Udah ya? Aman ya berarti? Ilham aman? Ham? Aman, Pak, aman. Oke. Nah, oke, berarti Afifah jangan sampai kejebak lagi ya pas ujian, karena bukan apa-apa, karena paling tidak ketika kamu kerjakan di sini salah, ya, kamu pas ujian kamu harusnya ingat. Kalau sampai nggak ingat, nah itu kebangetan itu. Kan? Berarti terpelosok di lubang yang sama. Oke. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Kalau sudah gantian, yang terakhir, silakan. Ada nggak? Cepat aja ya, waktunya. Kalian ada kuliah lagi nggak sih? Ada, Pak. Ntar daripada aku di Pak, maaf, harus segera selesai, saya mau kuliah lagi. Nah. Yuk, silakan. Saya Yuk, gimana Febria? Febria atau Agatha ya ini panggilannya, saya lupa nih. Febria, Pak. Ya, Mbak, silakan, Mbak. Saya setuju, Mbak. Udah kelihatan belum? Saya sudah kelihatan, kayaknya kecil banget. Gedein lah. Kurang gede dikit tapi. Pak, jadiin 120 lah paling nggak, itu yang di bawah persentasenya itu ini bawah. Karena bawah itu kan masih 90 tuh. Loh, sebentar, Pak. Kok nggak bisa dibesarin ya? Loh, jangan nanya ke saya. Itu minta tolong Ahmad tuh. Nanya ke Ahmad tuh. Zoom-nya aja mungkin, yang di pojok kanan bawah. Iya, bisa. Nggak bisa? Di Excel-nya nggak bisa digedein? Nggak, Pak. Di close dulu berarti, close dulu, stop dulu, baru kemudian dibuka lagi. Nggak bisa juga. Ya udah. Itu Gini aja. Nggak apa-apa, bukan. Teman-teman itu kan bisa harusnya bisa digedein kan nanti kalau pakai HP. Oh, udah, Pak, udah bisa. Udah, itu bisa tuh. Gedein lagi tuh. Gedein lagi 120 lah. Udah, Pak. Nah. Jadi di nomor 5, P memperoleh kendali atas S dengan memegang 90% kepemilikan S pada 2017. Pada April 2018, P menjual peralatan kepada S seharga 400 juta. Peralatan diestimasi mempunyai masa manfaat 5 tahun dan nilai bukunya 320 juta. Net income pada 2018-2019 itu 100 juta dan 150 juta. Dan diminta itu jurnal eliminasinya. Untuk 2018, saya buat jurnal penjualannya. P memperoleh cash 400 juta, equipment-nya di kredit 320 juta, dan mendapat gain 80 juta. Untuk depresiasi dari P itu menggunakan book value, jadi 320 juta dibagi 5 tahun. Dan untuk S itu mencatat equipment pada cash 400 juta dan depresiasinya 80 juta. Kemudian jurnal eliminasinya, gain on sale of equipment pada equipment sebesar 80 juta, dari 400 juta tadi dikurangi 320 juta book value-nya. Dan eliminasi depresiasinya
akumulasi depresiasi equipment pada depresiasi expense sebesar 12 juta itu dari selisih depresiasi dari P dan S sebesar 16 juta. Kemudian dikali 9/12 karena penjualannya itu di April. Jadi dapat 12 juta. Untuk jurnal NCI-nya, NCI expense pada NCI ending sebesar 10 juta. Dari net income-nya dikali 10% karena ini downstream, jadi tinggal dikali ke net income-nya aja. Untuk 2019, mencatat eliminasinya, equipment-nya dikredit 80 juta, dan karena tadi di 2018 sudah ada realisasi 12 juta, maka akumulasinya di debit 12 juta, sehingga sisa return earning-nya 68 juta. Dan untuk eliminasi untuk 2019 itu sebesar 16 juta karena full 1 tahun. Oke. NCI-nya sebesar net income-nya 150 juta dikali persen NCI-nya itu 15 juta. Demikian Pak. Upstream atau downstream, Mbak? Downstream Pak. Oke, berarti NCI-nya nggak berpengaruh ya? Iya Pak. Nah, banyak 80. Ke bawah. Itu nanti, sorry itu saya. Jurnal depresiasi seharusnya itu nanti kalau kalian ujian harus kalian ilangin loh ya. Oh iya. Kan itu nggak di ini. Nanti takutnya kalau kamu masukin ke situ, terus kemudian kamu hitung juga, nanti ini. Ya, Febri ya? Iya, Pak. Buat hitungan belajar nggak apa-apa. Tapi kalau pas ujian, itu di ini. Kalau itu boleh kamu tandain pakai warna merah-merah. Pokoknya pas ujian ini jangan sampai di ini. Kalau buat belajar nggak ada masalah. Baik, Pak. Itu di April ya, ininya ya. Iya, Pak. Makanya dapatnya ketemunya 12, bukan 16. Oke. Ada yang lain silakan. Ada nggak? Dalam mau tanya Pak. Hah? Itu kan berarti pakai metode biaya Pak ya. Kalau sebenarnya nanti di latihan 6 itu ada metode ekuitasnya Pak, tapi mungkin terlalu panjang nanti Pak. Kalau misal yang latihan 5 ini dijadiin metode ekuitas itu gimana apa yang hitung income from S-nya gitu. Mungkin pertanyaan dari saya. Latihan 5 ini dijadiin apa? Jadiin metode ekuitas Pak. Saya bingungnya cuma ngitung di income from S-nya aja Pak. Income from S, terutama yang income from S di tahun kedua. Income from S di tahun kedua nanti akan terpengaruh sama depresiasinya, Ahmad. Berarti nanti net income-nya ditambah realized profit gitu Pak. Realized profit dari sejumlah depresiasi. Nah itu realized profit-nya depresiasinya kan jumlahnya kan yang tahun pertama sama tahun kedua kan beda Pak ya. Tahun pertama kan cuma 9/12. Untuk tahun yang kedua kan full Pak. Nanti yang menjadi penambah di tahun kedua itu yang mana Pak? Tambah penambah yang kedua? Loh kok ditambah tahun kedua? Enggak, yang menjadi penambah income from S di tahun 2019 Pak. 2019 yang full dong Mas, cuma sekali doang. Kamu nggak akan ini, kecuali kalau misalkan ini posisinya equity full, equity beneran, atau equity cost kamu jadiin equity, sorry. Cost jadi equity Pak. Wow, itu beda lagi. Nanti kalau cost jadi equity yang di awal tahun ya hanya 12. Kan ada yang di atas tuh. Ya kan? Iya, Pak. Ya sesuai dengan yang sudah diakui di tahun kemarin saja, jangan keseluruhan. Ya, sesuai dengan pencatatan di tahun kemarin. Kalau kemarin itu cuma 9/12 ya akui 9/12. Kalau tahun kemarin full ya tahun kemarin full. Nah, untuk tanya lagi Pak, untuk tahun 2018 di income from S-nya kan dikurangi unrealized Pak ya? Unrealized sejumlah
berapa itu 80 Pak. Heeh. Nah, Dikurangi itu 80 tapi ditambah sama 12. Oh, ditambah 12 Karena Pak ya? ada 2. Oh Ya iya kan? Pak. Oh baik Pak. Tadi saya bingung di situnya tadi Pak. Atau gini, sebentar, Febria, sorry. Itu yang kolom, yang row 19 sama 20, itu kamu merah-merahin, biar teman-temannya nggak bingung tuh. Yang 64 itu loh. Itu. Udah, jadi yang itu nggak dicatat ya, yang itu hanya gini. Febria menggunakan yang warna merah ini hanya untuk bantuan perhitungannya dia, ya. Sementara yang beneran dicatat atau apa itu yang warna hitam di bawah, itu aja. Oke? Clear? Clear Pak. Yang lain gimana nih, Mutia? Oke. Ada baca ya berarti? Mau nanya Pak. Hah? Tapi gimana? Pak, kalau misalnya di tahun 2019 ini yang masih soal tadi dijual ke ke pihak ketiga. Oke. Ya, dijual ke pihak ketiga, nanti misalkan ini diminta dicari income from S-nya Pak. Berarti di tahun 2019 kan nanti unrealized-nya itu kan sebesar 68 juta ya Pak? Enggak dong. Unrealized-nya itu yang maksudnya realize-nya Pak, realize-nya jangan di full. Enggak, sebentar. Kamu jualnya kapan dulu, Mbak? Itu yang harus hati-hati. Kalau misalkan dijual di akhir tahun, Pak. Ya dijual akhir tahun ya nggak bisa. Realize-nya kan 68 itu kan unrealized, saldo unrealized di awal tahun. Makanya beginning return earning kan, itu menjadi realize. Kalau dijualnya di awal tahun berarti 68. Tapi kalau di akhir tahun, yang realize itu sisanya adalah 68 dikurangi 16. Oh, 68 dikurangi 16-nya ya Pak? Pengurangannya ya? Karena kan ya, kalian harus membedakan gini, realize-nya ada 2. Realize karena depresiasi itu sebesar 16, ya. Sama realize atas manfaat yang belum direalize-kan. Artinya yang belum didepresiasikan. Kalau di akhir itu kan yang belum didepresiasikan bukan 68. Afro. Kan udah didepresiasikan 2 tahun kan? Tahun